Gue bersyukur sih punya ibunya Ajam itu. Kang Sule nyindir aku ya? Tuh banyak orang yang pengen gue rujuk gitu loh sama dia. Gue seneng banget itu. Tapi Kang Sule ini menyesali nggak sih adanya perceraian itu? Pinjam duit. Gue tuh gini, biasanya kalau pinjam duit, gue paling kasih rumah di mana lu jual. Hai guys, jadi ya guys ya, sekarang kita lagi mau menuju ke tebak mana? Mana Bu? Tebak dong kemana ya? Gua mau pinjam duit. Pinjam duit sama Sule, nah tuh dikasih nggak? Nah tuh dikasih nggak? Kita taruhan yuk. Kasih 500 juta. 100.000. Jadi kita lagi mau ke rumahnya Kang Sule. Terus itu kita rencananya mau curhat pertama kemalingan kan, kita tes curhat kemalingan, terus kita tes curhat yang sedih-sedih, tes pinjam duit apa enggak, pinjam duit dikasih apa enggak, menurut lu dikasih nggak? Kasih sih Bu. Hah? Dikasih. Kasih berapa? Kalau dikasih 100.000 aku juga bisa. Kita coba ya, kita pinjam 500 juta ke Kang Sule, gimana, setuju nggak? Terus gitu gue bilang buat apa ya? Gitu ya. Buat bayar utang atau apa ya? Buat jalan-jalan aja kali. Anjir, lu mana ada sih pinjam duit buat jalan-jalan? Enggak lah, pinjam duit 500 juta buat bayar konveksi. Nah, itu bener. Iya. Masa lu pinjam duit buat jalan-jalan, digampar gue sama sesuai. Orang nggak tahu diri, lu kalau nggak ada duit jalan-jalan anjing aja. Kok dia ngomong anjing sih? Kapan gue jadi ngomong anjing? Oke guys ya, pokoknya kita lagi OTW udah deket sih rumahnya ya. Rumahnya. Lu jangan ngomong pinjam duit buat jalan-jalan lo. Digampar lo, minjem duit buat foya-foya. Lu kayak OKB kadang-kadang. Kalau gua kan orang kayak Rahma, udah Rahma kaya-kaya. Ya sekarang kita gak tahu ya ke rumah Sule. Kepo, gua juga belum pernah lihat sih rumahnya sih. Oh belum pernah Bu? Hah? Belum pernah. Belum pernah rumahnya. Dulu pernah diundang podcastnya nggak jadi gara-gara apa? Kok nggak salah gara-gara dia teman Uya ya pas zaman-zaman dulu gua pernah sama Uya. Tuh ketemu lagi nih udah lama. Kemarin sempat ketemu tuh yang waktu di ulang tahunnya Kak Karen ya. Karen. Kita cus ke rumahnya. Ini rumah apa rental mobil sih? Mana sih orangnya? Masuknya. Kang Sule. Rumahnya nggak ada orang cuy. Kang, Mas. Cowok, lihat Kang Sule nggak? Enggak. Hah? Ini rumahnya bukan? Iya, rumahnya. Rumahnya. Dia buka rental mobil apa mobil dia? Enggak, mobil dia lah. Mobil dia. Oh berarti dia tuh kaya? Iya dong. Kaya beneran? Maxi Alphard cocok nih kita minjem duit. Kang Sule, wih apa kabar Kang Sule? Dennis, Iya, ngapain kemari? habis main salju di Bekasi sana. Iya yang di sana itu ya? Iya, Iya, katanya dekat rumah Kang Sule di sini rumahnya. Masuk. Iya. Permisi ya. Masuk. Masuk. Kang Sule di sini aja. Iya udah. Ya. Iya. Boleh masuk. Kamu mau jadi maling? Tahu aja. Habis dimalingin nih Kang. Oh gitu. Iya. Sabar aja. Iya, makanya sekalian konten deh nyari duit lagi deh. Sabar aja. Yang penting kita itu harus mungkin ada hal yang salah dari kita. Bener. Gitu aja udah. Masa dimalingin gue yang salah sih Kang? Ya kan siapa tahu nanti mah kedepannya bakalan maling. Tapi tumben ini malam-malam kesini. Kamu lagi keliling-keliling kampung atau gimana? Iya, lagi mau ngepet nyari posisinya yang lilinnya nggak mati di mana. Ini kok pakai piyama begini? Iya kan toko piyama. Oh, jadi harus dipakai sama ownersnya dulu. Iya dong, kemana-mana promoin piyama. Oh, jadi jualan piyama. Iya, aku udah punya sumpah piyama Kang. Apa tuh? Jadi sampai kapanpun sampai mati pakai piyama terus. Serius? Iya serius kok. Ke Kemana-mana? salju, kemana-mana ke luar negeri tetap pakai piyama.
Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Yang ini terus, Pak. Yang ini ganti-ganti kali Kang. Bau dong apek ya kan. Bau apa? Kang Sue apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aku tuh sering ketemu anak Kang Sue tahu. Siapa? Siapa? Kan banyak yang lupa siapa. Enggak, yang mana? Kan ada Iki, Putri, Jan, ada Perdi, ada Ajam. Ajam, satu sekolah sama si Jedan. iya. Di mana tuh sekolahnya tuh? Di itu, Maitiman. Iya, iya. Sekolah orang kaya itu kan. Tapi kemarin nggak ketemu pas penampilan anak-anak. Beda umur. Emang? Oh iya ya, Jadan masih 1 tahun ya? 1 tahun. Ajam yang udah 3 tahun nih, bentar lagi 4 tahun. Udah 3 tahunan ya, 4 tahun ya. Iya. Udah gede. Sering tuh ketemu ya? Sering jemput ya kan. Terus kemarin juga viral tuh ya. Kang Sue katanya nggak pernah jemput Ajam memangnya? Apanya? Enggak lah. Itu banyak yang bilang katanya viral tuh. Akhirnya Sue jemput Ajam di sekolah. Enggak. Itu kadang orang tuh kasih pemberitaan yang aneh-aneh lah gitu. Jadinya gue udah nggak percaya dengan hal itu. Cuman, iya, maksudnya cuma kalau untuk hal itu kan itu udah kewajiban ibunya. Ya kalau misalkan gue mau ketemu juga gue ya kesana gitu loh. Cuman kalau untuk sekolah mungkin baru kemarin. Baru kemarin pas nantilah pas kalau misalkan ada perform atau apa gitu ya kasih tahu aja lah gitu. Oh tapi Ya, hubungannya baik ya? Baik, alhamdulillah baik. Dan dianya juga nggak memutuskan silaturahmi, dia tidak menutup gua nggak boleh ketemu. Bahkan dianya yang harus ketemu, harus tahu bahwa ini bapaknya gitu. Gue bersyukur sih punya ibunya Ajam itu. Kang Sue nyindir aku ya? Enggak nyindir. Maksudnya, tapi ada proses lah pasti. Semuanya juga kan dari kita berseteru sampai ya akhirnya mungkin dia juga berpikir buat apa, sampai kapan kita seperti ini gitu kan. Kalau memang nggak jodoh ya udah. Tapi kita ada anak gitu yang harus kita gedein bareng-bareng. Gitu. Kan kalau kita mau egois dengan ngapain gue ketemu sama mantan gitu karena anak misalnya gitu ya. Ya enggak lah, gue turunin ego dan gue dateng ke tempatnya ya kita biasa, santai, kita bahkan live bareng. Iya benar tuh, itu viral tuh, live bareng tuh, aku nonton tuh, kepo. Iya, itu. Yang ngapain juga lah kita. Ya mau sampai kapan gitu, Denis. Maksudnya ya aku juga seneng lah dia bisa mau berubah, pemikirannya juga dewasa, cara menghadapi netizen juga bagus gitu. Seneng lah gue liatnya gitu. Karena kan dia mamanya Ajam. Iya, tadi bukannya berantem ya? Enggak ya? Ya nggak tahu lah, mungkin ya pastilah. Namanya juga kehidupan pasti ada itu. Iya, namanya hubungannya. Betul, cuman kalau gua kan nggak perlu untuk apa ya dibesar-besarkan lah. Gua lebih baik diem. Gitu, apapun itu yang terjadi gitu. Oh, berantemnya tuh nggak sampai berantem di sosmed gitu-gitu ya? Enggak, karena kan guanya nggak dilawan dengan sindiran atau apapun, guanya ya plak ketiplak diem. Oh, selalu diam gitu Iya, ya? gitu. Oke, terus kalau baik, itu tiba-tiba baikan apa mau rujuk atau gimana? Enggak, maksudnya ya mungkin gue juga menyadari dia punya emosional, ya, dia dia punya apapun itulah gitu, unek-unek atau apapun lah. Sesuatu hal yang digiring melalui media sosial, tapi gue diem. Tapi pas begitu kita mau ketok palu, kita ketemu biasa, kita foto juga bareng gitu loh. Ngobrol gitu? Iya, ngobrol biasa. Ya udah, kita mau gimana lagi? Kalau lu bilang nggak cocok, ya udah, lu juga yang gugat kan gitu. Ya udah, kita jalanin aja. Tapi bukan berarti kita tidak mempertahankan, ya kita juga semaksimal mungkin untuk supaya lebih baik. Tapi keadaan itulah yang membuat kita tidak baik gitu. Karena jadi rame, udahlah. Jadi netizen jadi ikut-ikutan dan yang lain ya susah lah gitu. Iya benar. Iya, tapi kalau untuk anak ya gue selalu datang gitu. Habis ketok palu juga beberapa minggu gue datang temuin dia gitu. Oh, Kang Sue tetap nyari anaknya? Tetap nyari anak? Akunya. Kang Sue nyari? Iyalah, itu anak gua lah gitu. Walaupun intensinya nggak setiap saat gitu loh. Tapi ketika ada momen kalau gua nggak ketemu, gua sampai bisa misalkan seminggu bisa 3 kali telepon, bisa berapa kali kalau kangen gua telepon gitu. Yang nyari tuh Kang Sue atau anaknya? Ya gua lah lihat anaknya. Kalau anaknya kan nggak mungkin, dia nggak punya ponsel lah. Iya. Walaupun dia ibaratnya inget ya cuman inget doang, nggak bisa ngomong sama mamanya gitu. Tapi kadang-kadang
mamanya juga bilang tuh Ajam nyariin katanya. Si Ajam nyariin, oh serius, gue seneng banget itu. Seneng kayak gitu. Gue seneng banget, Ajam nyariin. Mana Ajamnya? Video call. Ajam bener nyariin, wah dia yang caper-caper itu gitu. Seneng aja lah. Seneng ya biasa dicariin gitu ya. Harusnya gitu gak gitu normal apa gimana sih harusnya tuh kalau laki itu? Loh, ya kalau gue ya maksudnya gue nggak mau membanding-bandingkan. Iya, aku nggak banding-banding, aku mau tahu aja kan pendapat beda-beda pendapat orang, mau tahu aja. Kalau gue itu Ajam itu hasil dari pernikahan yang sah. Walaupun kita ini sudah berpisah, Ajam nggak ada bekasnya. Kalau mantan ada bekasnya ya kan. Iya benar, mantan pacar, mantan istri. Mantan istri. Kalau anak nggak ada, mantan anak, mantan orang tua nggak ada. Gitu. Makanya ya harus lah kalau saya mah. Nyariin Oh iya, nyariin, biayain setiap bulan semampu kita. Gitu. Cukup nggak cukup, yang penting kita punya kewajiban. Ya enak aja. Gue kadang misalkan itikat baik ya. Bukan itikat baik, emang tanggung jawab gitu ya. Iya, betul. Nah, kayak Natalie juga bilang kalau misalkan lu nggak ada nggak apa-apa, ada dari gua gitu. Ya enggak, gua paling gua kalau misalkan lagi banyak pengeluaran, misalkan dari sekian nomina, gua segini dulu ya, gua bilang. Ntar kalau ada gua iniin, udah nggak apa-apa, dia bilang. Ya asik aja, Natalie ini juga asik gitu. Baik ya. Iya, baik. Sebaik itu dia tuh. Tidak untuk saat ini ya gitu. Untuk saat ini tuh dia ya mungkin pemikirannya sudah dewasa, terus yang penting dia ngegedein anak bareng-bareng, dia tidak pernah mempersulit gua mau ketemu, terus dia bahkan dia sering juga kalau dia yang Ajamnya nanya, dia yang video callin gua gitu. Kok bisa ya, kan bagusnya kan nggak tahu deh, kalau aku kan masih merasa mungkin masih, kalau aku ya kan banyak juga yang seperti Dennis, banyak juga, makanya banyak orang yang seneng lah lihat kita seperti ini. Iya, termasuk gitu. seneng aku lihat kalian live gitu, lucu ya kan. Kok makanya aku bisa baik kan, apa jangan-jangan mau rujuk gitu kayaknya makan Natalie. Ya, informasinya begitulah. Iya, informasinya kayak mau rujuk tapi lagi. enggak lah, kan dia juga udah punya pasangan sekarang gitu. Kita saling menghormati aja lah. Saling menghormati. Dia juga kalau misalnya kamu udah punya pasangan apa belum, ya beginilah gitu. Ya udah, aku doain semoga sayang sama kamu sama anak-anak. Ya Natalie juga gitu. Sepositif itu. Iya. Aku juga sama, ya kamu juga sama, aku bilang gue doain lah semoga bahagia gitu ya. Mau ngapain lagi gitu loh, maksud kita saling jelekan gitu loh, apalagi udah jelek kita di dalam hati itu ya buat apa gitu loh. Udah ada anak pula, Iya, anaknya lihat juga sih ya. Mau nggak mau ya anak itu hasil dari cinta gitu loh, hasil dari baik. Mengapa kita pisah jadi hasil nggak baik gitu loh ya. Walaupun melalui proses ada nggak baiknya dulu, yang penting ya kan akhirnya kita baik kan gitu. Bener-bener kok. Soalnya kemarin nih aku tuh sempat viral tuh yang kakak live tuh nontonnya 100.000 kan. Yang mana? Yang live? Yang live, yang Oh, live. 150 lebih. 150.000, buset yang nonton Iya. itu isinya bercanda-bercanda doang. Bercanda, ya kan? kita bercanda, terus orang banyak yang rujuk, orang ada yang bilang jangan balikan lagi. Oh itu udah pro kontra lah itu gitu. Lucu dia malah dijadiin bercandaan, omongan netizen kan ngata-ngatain kan. Nih Natalie nih nge-DJ nih, suwe tuh lihat Natalie nge-DJ. Ya kita bikin asik aja lah. Kan kita udah lama kita tegang selama 2 tahun ke belakang gitu kan. Sekarang ya kita bikin asik aja lah gitu. Nah itu kalau misalnya mantan bisnis nge-DJ kenapa emang nggak apa-apa juga kan? Lah kan udah mantan. Iya nggak apa-apa Udah kan? mantan. Saya udah nggak ada hak untuk ngapain kamu DJ, nggak ada hak. Gitu loh. Karena sudah mantan itu. Apapun ya yang dia lakukan ya happy-nya dia seperti itu ya monggo gitu loh. Tapi kan netizen banyak yang ngomong gitu ya, kenapa juga ya bebas-bebas aja ya orang ya? Loh bebas Jadi dong. apa ya? Iya. Iya bebas mau jadi apa dong gitu loh. Terserah gitu. Orang mau menilainya dia gimana gitu. Misalkan nggak halal lah. Ya dia kan cuman main musik doang. Iya, nggak main ngapa-ngapain. musik. Nggak Iya, jual benar. diri gitu loh. Benar. Apanya yang nggak halal gitu. Kecuali kalau habis DJ terus dia bunuh orang. Nah itu kan nggak Iya, bagus. benar maling. Kiamat. Nah itu tuh baru tuh maling tuh. Habis DJ misalkan dia jual diri kan dia enggak. Benar. Gitu loh. Pulang dapat duit dia pulang gitu kan, bagi-bagi sama karyawannya kan gitu. Ya Iya. mungkin kebisaannya dia ya di situ. Mungkin kalau ada kebisaan lainnya dia juga nggak bakalan nge-DJ juga. Ini gue bukan membela siapa-siapa ya di sini. Cuma kalau bagi gue ya gue udah mantan, ya gue nggak ada hak untuk lu nggak usah nge-DJ, lu nggak usah ini, nggak ada lah. Kan udah mantan gitu. Iya. Jadi apa hubungannya? Tahu. Cuman kadang-kadang suka dihubung-hubungkan netizen tuh ke gua tuh Natalie tuh nge-DJ lah. Kenapa emang hak dia lah gitu. Iya benar. Namanya juga netizen Kang. Betul. Nah itu makanya ya udahlah bikin asik aja lah Dennis lah. Iya, jadi gitu. bikin asik aja ya. Gua dengan
dengan silaturahmi baik pun dia tidak menutup akses untuk anak pun, gua udah senang. Hebat. Tapi aku akuin kan Natali ibu yang hebat. Betul. Dia Nah, DJ, dia kerja buat anak loh. Iya. Ya kan? Yang penting gini, dia punya pasangan, misalkan dia, yang penting sayang juga sama Ajam dan mungkin kasih lingkungan yang positif lah untuk anak gua lah. Gitu. Yang penting itu aja sih kalau gua. Dulu tuh Kang Sule tuh pernah marah ya kalau nggak salah ya sama mantannya yang pakai yang Azam. Gua nggak suka tuh Azam dipakein. Itu mantannya ya apa? Yang mana? Yang pakai celana di kepala itu. Iya, itu Kenapa? pernah marah ya? Itu mantannya atau siapa sih? Gue tidak pernah. Apapun yang terjadi di media sosial, gue tidak pernah komen. Itu. Cuma netizen aja. Printer ya? Iya. Printer. Iya, netizen aja. Kadang dibikin beritanya bahwa gue marah. Sama sekali. Gue dari mulai perpisahan, boleh tanya sama Nathan. Enggak. Gue nggak bikin klarifikasi, video, pembenaran atau apapun gitu. Ya udah, cukup. Bahkan di podcast sendiri juga nggak klarifikasi ya? Enggak. Ngapain? Gue dari yang pertama, Natalia yang kedua kan. Yang pertama, yang kedua, apapun yang terjadi tidak boleh disesali dan tidak boleh kita untuk mengklarifikasi kalau kita tidak merasa. Ya kan gitu dong. Ya ngapain juga kalau kita tidak merasa harus diklarifikasi. Kalau kita harus terus pembenaran kepada masyarakat bahwa gua tuh paling baik, bahwa gua tuh paling bener, ya buat apa gitu. Yang tahu cuman kita sama Tuhan. Iya, sama menjalani ya. Iya, betul. Kan kalau gua misalkan mengklarifikasi, gua bilang, "Oh, gua nggak gini, gua nggak gitu." Apa maksud lu? Itu jadi rame, jejak digital itu pasti ada. Ntar anak gua juga bilang, "Kok bapak gua gini ya?" Nah, gitu. Itu yang gua pegang. Udah, jejak digital nanti pasti ada. Gua nggak mau kalau gua nyakitin emaknya. Oh, karena ada, iya benar, karena akan ada jejak digital. Ada benar anak. juga. Ada benar, anak. Kang Sule. Ajam semakin lama semakin besar. Ntar Ajam pasti akan benci dong kalau gua misalkan marah-marah di media sosial. Dasar lu bla 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 bla. Nanti gimana coba? Benar, anak akan lihat. Dan mending benar, kadang-kadang kan diprinter juga ya. Nah di itu, digital. mendingan diam aja, udah diam aja. Mau segimana orang ngehujat gua, ngebully gua gitu, ya udah. Gua Iya kan diem ibunya aja. lumayan parah kan? Lumayan parah, tapi ya alhamdulillah lah, gua bisa masih berdiri lah dengan adanya hujatan itu. Ya buat apa kita balas satu-satu juga, energi kita habis. Iya, mau sampai kapan balas Mau satu-satu, sampai kapan? benar. Gitu. Tapi Kang Sule ini menyesali nggak sih adanya perceraian itu? Tidak, gue tidak pernah menyesali. Semua ini adalah perjalanan. Itu. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya. Karena dari kedua ini kita tidak bisa menyalahkan lu yang salah, gue yang benar. Lu yang benar, gue yang salah. Kita perjalanan mengalami benar, mengalami salah. Kita sama-sama salah, kita sama-sama benar. Udah. Jadi apa yang harus kita sesali? Anggap aja perjalanan, ambil yang positifnya. Untuk nanti ke depan. Kita bisa jadi tahu tentang ibaratnya kalau kita berantem tuh harus gimana sama perempuan. Kan gitu. Ya macam-macam lah. Jadi tidak Tapi kan tidak nanti perlu. pasti akan nanya dong ya anak. Apanya? Anak. Pasti Nanya akan apa? nanya, kenapa kok pisah gitu? Ya kalau zaman sekarang kan anak-anak tahu mungkin pisahnya juga kenapa. Kan gitu. Ya kita jelasin aja sama anak-anak. Iya, jadi kalau nanti ditanya jawabnya apa? Biar gue belajar juga kalau ditanya jawabnya apa. Ditanya gimana? Misalkan ditanya sama Azam, kenapa kok pisah? Mama sama papa. Kenapa kok pisah? Ya karena mama kamu pengen pisah. Kan saya yang digugat. Oh, Kang Sule yang digugat. Iya dong. Saya nggak pernah menggugat semuanya juga. Gitu. Karena Ya nggak karena apa-apa. alasannya? Ya alasannya tidak cocok dong. Iya dong, tidak cocok dong. Padahal kan kalau pasangan itu tidak ada yang cocok. Kan pasangan itu tidak cocok. Justru bagaimana caranya kita mencocokkan. Kan Iya gitu. juga ya, bener ya. Emang dipikir-pikir sebenarnya sih nggak ada pasangan yang cocok ya. Nggak ada lah, Iya, gimana iya. caranya kita mencocokkan. Mungkin pada waktu itu secara emosionalnya mungkin juga berbeda. Kan sekarang juga mungkin dia berpikir, oh ya ngapain juga kita berantem, ngapain juga. Banyak pelajaran juga lah buat mamanya Ajam, ya buat gua juga lah. Tapi ini patut ditiru sama orang-orang. Ini kok bisa ya mantan suami, mantan istri baikan temenan, Ya bercanda-bercanda harus gitu harus juga. gitulah. Dan Natali juga yang bilang bahwa ya kita mah bestie, ya iyalah. Kita Iya, bestie juga untuk bestie. anak lah itu. Iya, Untuk juga bestie. anak loh gitu. Ya, kalau menurut gua sih ya Natali dewasa lah, udah mulai dewasa lah gitu untuk saat ini lah. Bagus lah. Itu dan gue juga tidak kayak misalkan kan mungkin ada orang yang bisa lab bareng yuk, dia bilang gitu kan.
mungkin kalau misalnya ngapain juga gue live bareng sama mantan ya. Iya, iya. Ya Kadang-kadang dong, ada gitu gitu. aja juga. Kayak Gua aku juga- juga gitu, ngapain nih gue bareng dia? ngapain ya? Ngapain? Gitu. Nejong kan? Iya, cuman saya pikir mungkin gue tuh harus menjaga silaturahmi baik itu tanpa harus kita tuh kembali lagi untuk bersatu gitu loh, ngerti nggak? Ya udah, cuman live doang sih, apa salahnya gitu loh. Iya, benar juga. Bagus juga jejak digital ya buat anak ya. Iyalah gitu, bahwa kita tuh baik-baik aja. Ada orang tua yang sampai anaknya gede tuh dia masih sampai meninggal loh, dia nggak sapaan gitu loh. Masih berantem gitu loh. Iya, jadi Masih ada lah banyak loh gitu di manapun gitu. jadi sebenarnya kayak secara nggak langsung itu kayak mengajarkan kebencian ya ke anaknya. Lah iyalah gitu. Ya kayak Natali kan bagusnya dia tidak mengajarkan kebencian, artinya gini. Dengan menutupnya dia bahwa itu bukan bapak lu misalkan. Nah, itu udah mengajarkan kebencian. Tapi kan Natali tidak. Jangan kontak bapak lu ya. Awas lu, itu kan bisa aja ya. Oh banyak. Bisa aja. Banyak. Ada kan banyak. Banyak banget terjadi seperti itu. Dengan dia keegoannya itu loh, sakit hati gitu loh. Tapi dengan sejalannya waktu, Natali pikirannya dewasa, ya ini anak gua sama mantan gua lah gitu. Jadinya tidak menghalangi gitu. Ya mungkin nanti kalau misalkan Natali ada apa-apa terus menghalangi gua, terus kalau perlu apa-apa dengan Ajam, sama siapa? Iya benar. Mikirnya dia jadi anaknya lah, pasti disuruh ke bapaknya lah, kan gitu. Iya benar. Iya kadang-kadang kalau misalkan itu juga orang tua berantem gitu saling benci ngerusak mental anak ya. Betul. Iya orang tua gue aja saling benci. Betul. Iya kan. Jadi ya makanya banyak pelajaran juga sih dari Kang Sule sama Amin. Natali. Iya Ya, benar. Amin. Mudah-mudahan gue juga bisa bertahan terus bersilaturahmi dengan baik untuk anak lah sampai anak gede. Tapi kalau untuk Ajam ya nantilah Ajam yang memilih gitu. Dan gue tuh tidak punya hak untuk misalnya ya udah Ajam di sini enggak, dan gue nggak mau ribut juga gitu. Yang penting ya udah Ajam di sana juga keurus gitu loh. Gue juga masih ngurus, ya kita sama-sama. Nanti mungkin sudah besar juga Ajam, aku pengen sama ayah, ya mungkin diizinin sama. Ya gitu aja lah, kita jalanin dengan baik. Jalanin. Tapi pertamanya pas awal berantem pernah nggak? Lu nggak boleh ketemu ya? Awas lu ketemu, awas ya. Enggak ada. Sekalipun Enggak ada. dari pas berantem juga. Enggak ada. Dari Sama pas sekali? berantem terus dia gugat, cerai, enggak ada. Aku mau ketemu Ajam, oh boleh ayo. Ketemu bareng, dikontenin juga. Walaupun lagi keadaannya nggak baik, Iya. lagi berantem, tetap aja ketemu anak mah ketemu aja gitu ya. Iyalah. Nggak dibatasin ya. Iyalah, karena kan kasih sayang anak itu beda, walaupun posisi kita lagi berantem ya kita harus baik sama anak lah. Iya benar. Iya. Benar-benar hebat kan tadi, hebat. Iya. Hebat ibu yang hebat. Jadi itu walaupun keadaannya tetap berantem segala macam, tetap ketemu anak, tetap lancar gitu ya. Tetap dia tidak pernah menghalangi. Tidak pernah menghalangi. Kalau mau lihat anak ya lihat aja, nggak apa-apa. Kang Surya juga nyari gitu ya. Ya, sayanya juga aku mau ketemu, mau lihat gitu kan. Yang namanya dia masih kecil, udah dari kecil sama gua gitu loh. Terus dia pisah dari gua, ya gua pasti nyari lah. Pengen Iya, ketemu lah, rasa kangen itu ada lah. Iya, Bohong lah orang tua sampai walaupun dia dari kecil nggak bareng terus dia nggak kangen, bohong lah gitu. Naluri itu mah. Iya, naluri. Iya. Kalau aku kan kalau ikut curhat dikit ya, kalau posisi aku kan mungkin kan cowoknya itu kan belum pernah lihat sama Jaden sama sekali. Ya, itu beda cerita lah Iya, kalau mungkin kayak kan, seperti itu. Iya, jadi mungkin nggak pernah nyari. Jadi kalau misalnya kayak gitu ternyata cowok juga baru tahu gue ternyata cowok juga nyari. Lah, Kita harus kehilangan. Iya, baru Harus tahu. lah. Ah, tapi kalau sekolah segala macam Kang Surya biayain dong. Tiap bulan. Tiap bulan pasti. Ya, kalau saya bulanan ngasihnya ke Natali. Itu yang ngatur ya dia lah. Oh, Jadi dia kita teman mungkin sekolah, kalau semuanya. lebih bagi-bagi sama Natali lah gitu. Dan Natali tuh dia bisa kayak beginilah, taruh misalkan, wah tuh Ajam yang viral nih, Ajam masa makannya Ajam kerupuk nggak minta sama bapaknya, kayak gitu ya. Padahal itu kan cuman Ajam ya lucu-lucuan. Terus apa salahnya Ajam juga makan kerupuk kan kayak gitu. Iya, nggak salah juga sih anak kecil. Terus Natali bilang bahwa ngapain sih mesti membebanin terus sama bapaknya? Gue juga punya duit gitu. Ibaratnya gue juga bisa bantu dia. Kan bapaknya banyak anaknya. Kan itu pemikirannya yang dewasa. Iya, keren yang ngomong gitu dia. Iya. Itu dia yang jawab kayak gitu kan? Dia yang jawab gitu. Keren. Gue salut lah sama dia, hebat lah gitu lah. Hebat gitu. Tapi kalau untuk bersama tuh banyak orang yang pengen gue rujuk gitu loh sama dia. Tapi kalau untuk hal itu kayaknya gue enggak. Karena apa? Karena itu lebih asik jadi teman. Lebih asik kalau jadi teman ya seperti ini, asik gitu loh. Kan temen nggak berantem, nggak ada Iya. berantemnya. Tapi kalau misalkan untuk kita bareng sama-sama tuh pasti Berantem lagi. ada aja lah. Berantem lagi.
Karena mempunyai sifat karakter yang berbeda gitu. Tapi jadi teman asik lah. Teman asik ya. Oke, terus kayak gitu buat Kang Sule sama Acem aku doain sehat selalu. Amin Dennis. Buat Iya. Dennis juga sehat selalu buat keluarga dan Jedan. Amin. Terus terakhir nih, Kang Sule sekarang udah jadi opa. Iya. Punya cucu. Iya, udah punya Oh, ini cucu. cucu pertama ya? Cucu pertama. Cucu pertama. Selina. Gimana tuh rasanya tuh? Ya seneng aja, seneng. Seneng ya? Ya happy aja lah. Maksudnya udah jadi kakek-kakek. Iya, gitu. jadi opa. Jadi Panggilnya opa. apa tuh nanti nih? Grandpa. Grandpa. Gaya banget Grandpa. Panggilnya Grandpa lah, iyalah. Hmm. Gitu. Ya gimana cucunya aja lah. Tapi Gitu. seneng ya? Ya harus seneng lah tuh, masa nggak seneng Iya, punya seneng cucu, banget pasti ya punya kan cucu. punya mantu, Iya, punya ya mantu. gitu. Ya kan kita juga punya anak-anak. Nah kenapa kita selalu kalau untuk hal masalah perceraian, terus kita kenapa kayak gua misalkan nggak perlu kita besar-besarkan, nggak perlu kita sakit hati, nggak perlu kita macam-macam, karena kita punya anak, memberikan contoh kepada anak gitu. Yang pertama mungkin hasil dari perceraian itu ya seperti ini, mereka juga pasti akan berpikir kan gitu. Hal-hal kecil lah gitu. Gue selalu kasih tahu juga sama anak-anak jangan sampai kayak gua kan gitu. Harus Oh, Kang bisa. Sule ngomong gitu? Oh iyalah sama anak-anak lah. Janganlah kamu harus bisa mempertahankan keluarga kecil. Karena masalah itu kan bukan dari diri kitanya juga, dari luar juga suka banyak yang membuat kita berantem kan gitu. Apalagi omongan orang ya yang banyak Betul. banget netizen ya. Betul. Ya happy lah punya cucu, sekarang happy Dennis gitu. Mantap, Alhamdulillah. udah punya cucu. Tinggal Oke. nambah cucu mungkin. Iya, nambah lagi. Iya. Itu kalau kata orang-orang itu, oh itu lebih sayang sama cucu daripada anak, bener gak sih? Sama mama aku sih lebih sayang si cucu sih daripada anak. Iya, semuanya pasti gitulah. Pasti gitulah. Apalagi kalau dekat gitu, kalau tinggal di sini pasti yang dicariin cucu lah gitu. Iya. Makanya buat Kang Sule aku doain Ya. semoga sukses terus, Amin. sehat selalu, Amin. terus kayak gitu cepat rujuk lagi. Kok cepat rujuk lagi? Ya rujuk lagi ya, iya biar rujuk, kan aku selalu liatnya seneng. Oh, seneng. Ya, Ya seneng bersama. gitu aja lah gitu mungkin. Ya gitu lah. aja. Belum nikah lagi kan Kak Sule? Belum. Belum ya? Insya Allah lah nantilah. Kita nikmati dulu kesendirian, pikirkan hal-hal yang positif gitu, terus banyak belajar dari yang sebelumnya, berhati-hati, waspada, jangan terlalu cepat-cepat mengambil keputusan gitu. Jadi ya di bawah santai aja lah. Kalau nanti udah jodohnya mah nggak bakalan kemana. Gitu. Amin. Doa terbaik buat Kak Sule. Ya. Kalau Kak Sule mau nanya ini, mumpung di sini, bisnis Kak Sule banyak ya? Enggak juga, cuman ya kontrakan gitu, cuman ada tempat wisata di Subang. Tempat wisata apa? Ya tempat wisata buat anak-anak liburan, keluarga liburan gitu. Oh, namanya? Namanya Prikitiulen. Kecuren. Ya, di Banyak Subang. ya di Main sini. dong, sana dong. Iya, tahu main. Oh, aku kan habis kemalingan. Ah. Kenapa? Mumpung di sini, Hah? mau ini pinjam duit sekalian. Pinjam duit. Gue tuh gini, biasanya kalau pinjam duit, gue paling kasih rumah di mana lu jual. Oh, cuma jadi sales dong gue. Lo iya, karena gue nggak pernah megang duit cash. Kalau gue butuhnya cash, nanti pasti diganti. Nggak bisa kalau cash. Kemalingan. Tapi lu butuh berapa? Hah? Butuh berapa? 1M, 2M? Enggak lah. 600 juta ya. Hah? 600 juta buat bayar konveksi. 600 juta? Boleh, nggak apa-apa. Bayarnya kapan? Bayarnya? Bayarnya cicil. Ah, nggak mau gue kalau dicicil, suka banyak yang kabur. Lu kan tahu rumah gue, aku tinggalin KTP. Oh enggak, editor gue taruh sini deh, berapa? Gue sering kayak gitu tuh. Kayak karyawan, minjem. Habis itu nggak balik lagi. Itu sering dari dulu. Ada supir, minjem duit. Habis itu nggak balik lagi, pergi gitu. Nah, gue nih kan gue belum tahu rumah lu di Kalau mana. gue pasti nggak balik lagi, kan gue nggak tinggal di sini. Oh iya benar. Iya benar juga. Iya benar juga ya. Tapi kan gue harus nyari lu, ntar pusing ah. Enggak, lu kan tahu rumah gue. Tahu. Mm-mm. Ya udah, nggak apa-apa nanti. Nomor rekeningnya aja kirim. Bener nggak? Iya. Bener ya? Itu Ke sekarang. PLN. Kan dong gue. Token. Bukan mintain token, ini pura-pura nggak ngerti apa gimana sih? Usaha lu kan Butuh duit. banyak. BU. Usaha lu kan banyak. Karena banyak, makanya karyawannya banyak. Heeh. Iya, banyak yang Terus mesti kena diselesaikan. tipu. Kena dimalingin, dirampok. Harus dimalingin. Iya, dimalingin. Harus dimalingin. Iya, Harus diganti. Iya, 600 juta aja sih, Kang.
Gue mah ada duit. Masalahnya mau kasih. Iya gue ada duit. Cuman gue harus gesek tembok dulu. Bawa mesin edisi kok, bawa kan ya? Ya udah nantilah kalau mau minjem mah jangan di depan kamera lah. Di depan kamera, Bu. Ya ngapain di depan kamera? Ya, Mama? biar orang tahu gue pasti bayar. Ya gue juga tahu lu pasti bayar. Ya kalau nanti kalau misalkan mau bener minjemnya di belakang lah, jangan ada kamera lah. Itu. Kemarin juga kan rame gue pinjem duit ke Ande di kamerain tuh. Sangkanya gue gimana-gimana. Padahal mah iya. Iya makanya ya nggak apa-apa juga kan. Ya ini kan gue ngonten juga udah nggak mau lagi sebenarnya. Kenapa? Karena lagi BU aja jadi ngonten lagi. Tadi kan udah nggak ngonten, jarang ngonten. Gitu. Iya. Padahal mah ya jalan aja kan, konten lu begini kan buat promo juga, lu baju dipakai kan lumayan. Iya, waktu itu kemarin kan sibuk sama konveksi, bikin baju kan, desain iya. sendiri segala macam. Fokusnya ke bagi. Ya. Tapi menurut gua begini, Dennis, lu harus percaya bahwa ketika lu dikasih musibah, ke depan Tuhan akan ada kebahagiaan yang akan menjumpai Dennis. Ya amin. Lu harus yakin itu. Gua mah yakin itu. Coba dengan beresnya permasalahan ini pasti akan ada kebahagiaan. Nggak tahu kan kita. Mungkin kebahagiaan dapat pinjaman dari Kang Sule. Ya kalau pinjam mah masih ada beban, lu harus bayar. Iya, nanti Nggak bahagia juga. nanti AdSense cair kita aku transfer. Gampang kalau untuk itu. Ini udah azan ya. Saya harus isya dulu. Lagi minta pinjam duit, harus istirahat. Azan. Oke, iya. Saya isya dulu ya. Iya, Oh, oke. ini nggak masuk dulu ke dalam. Nggak usah deh. Udah telat ya gua. Udah selesai ngomong mau diajak masuk. Tadi mau masuk di kamar. Enggak, di rumah juga nggak ada apa-apa, gelap. Ini lagi pada mati. Takut gue malingin ya? Bukan takut dimalingin. Tahu gue mau minjem duit. Kalau jam segini tuh lampu harus mati. Token bunyi ya? Irit bayar listrik. Oke deh Kang ya. Ya, Nanti Dennis. aku kasih nomor rekening. Siap. Bantu Iya. Kang ya. Ya pastilah kalau sama teman masa nggak dibantu. Iya, Yang oke. penting kan permasalahan lu beres. Iya, Gitu. nggak 600 juga nggak apa-apa sih Kang. Berapa? Ya, Nggak berapa? 600? Iya. 200 ya? 500 100.000? juta. Oh, dari tadi lu kira gue ngomong ribu. Gue kirain 600.000. Juta Kang, ya ampun, bukai konveksi. 600 juta emang gue baru. Azan ya, Dennis ya. Gue sholat dulu. Kasih ya, Dennis ya. Yuk. Ya, nanti ya urusan kalau mau minjem nanti ya. Ini ke siapa aja? Ke dia aja. Si Mama aja. Oke. Ya. Thank you Kang ya. Yuk. Jadi dikasih nggak? Catat nomor rekening gue. Harus lewat bapak. Ya lu ya nomor rekening gue buruan, tahu ingetin. Oke guys, Kang Sulenya lagi istirahat dulu guys, lagi azan ya guys ya. Kita pulang, tapi tadi si asistennya bilang sih katanya dia bakal transfer ya guys ya, tenang aja. Katanya Kang Sulenya suka membantu katanya. Kita tunggu aja ya guys, oke? Kita doain yang terbaik buat Kang Sulenya. Nah terus kita harus mencontoh juga tuh. Kayak Kang Sulenya sama Natali tuh walaupun mantan tetap berbaikan. Jangan contoh gue, oke? Jangan lupa like, comment, subscribe, terus share videonya. Bye! Buka kayak tadi, buka gini. Mau tegiran tadi nggak mau mamanya. Oh iya tuh Dadah. Dadah. Oh iya. Thank you sarangnya. Silakan.